Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Senargi Biulandari dari Fakultas S1 Farmasi Universitas Megariski Makassar. Di video kali ini, sesuai judul, saya akan menjelaskan tentang sejarah farmasi dan sejarah bentuk-bentuk pendidikan farmasi. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Sebelum kita ke sejarah farmasi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi farmasi. Karena banyak yang menganggap bahwa farmasi hanya menjual obat, dan juga ada yang berpendapat bahwa farmasi sama halnya dengan bidan dan perawat. Jadi, sebelum kita masuk ke sejarah farmasi, kita akan membahas terlebih dahulu tentang definisi farmasi. Jadi, farmasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pharmakon, yang berarti obat atau racun. Farmasi sendiri yaitu seni dan ilmu dalam penyediaan bahan-bahan sumber alam dan bahan sintetis yang sesuai untuk didistribusikan dan juga dipakai dalam pengobatan serta pencegahan suatu penyakit. Pada umumnya, farmasi meliputi pengetahuan mengenai identifikasi, kombinasi, analisa, dan juga standarisasi obat serta pengobatan, termasuk juga sifat-sifat obat dan distribusinya, serta dalam hal penggunaannya. Jadi, farmasi itu tidak hanya menjual obat, tetapi kita juga dapat membuat obat, meracik obat, menciptakan suatu obat, menggabungkan antara obat yang satu dengan obat yang lainnya agar bisa dikonsumsi dan sesuai dengan standarisasi. Semua hal itu dapat kita ketahui apabila kita telah mengetahui dan mengenal dan juga mempelajari tentang 5 hal tadi yang saya sebutkan. Setelah kita mengetahui definisi farmasi, sekarang kita masuk ke sejarah farmasi. Sejak dahulu, nenek moyang bangsa Indonesia telah mengenal penggunaan obat tradisional atau jamu dan pengobatan secara tradisional atau dukun. Pada zaman itu, sebenarnya dukun melaksanakan 2 profesi sekaligus, yaitu profesi kedokteran atau mendiagnosa suatu penyakit, dan profesi kefarmasian atau meramu dan menyerahkan obat kepada yang membutuhkan. Yang pertama, tahun 2000 sebelum Masehi, penggunaan obat dapat ditelusuri pada zaman kebudayaan Mesir dan Babilonia, telah dikenal dalam bentuk tablet tanah liat atau granul dan bentuk sediaan obat lainnya. Saat itu juga sudah dikenal ratusan jenis bahan alam yang digunakan sebagai obat. Di Mesir dikenal Papyrus Ebers, merupakan kumpulan 800 resep yang terdiri dari 700 obat berbahan alami. Yang kedua, pada zaman Yunani, pengetahuan tentang obat dan pengobatan berkembang lebih rasional ketika Hippocrates pada tahun 460 sebelum Masehi memperkenalkan metode dasar ilmiah dalam pengobatan. Hippocrates merasionalkan ilmu pengobatan dan meningkatkan profesi tabib pada taraf etik yang tinggi. Yang ketiga, tokoh Yunani lainnya bernama Galenus, seorang ahli meracik obat dan saripati tumbuhan, sehingga keterampilan meracik obat dari saripati tumbuhan ini kemudian dikenal dengan istilah Galenus Galenica. Yang keempat, dalam zaman Yunani, dikenal pula Asclepius atau Aesculapius dan putrinya Hygeia. Lambang tongkat Aesculapius yang dililit ular saat ini dijadikan lambang penyembuhan atau kedokteran, sedangkan cawan atau mangkuk Hygeia yang dililit ular menjadi lambang kefarmasian. Yang kelima, perkembangan profesi kefarmasian pada abad selanjutnya dilakukan dalam biara yang telah menghasilkan berbagai tulisan tentang obat dan pengobatan. Dalam bahasa Latin hampir punah itu sampai saat ini dijadikan tradisi dalam penulisan istilah di bidang kesehatan. Yang keenam, pada tahun 1240, Kaisar Frederick II mengeluarkan maklumat untuk memisahkan ilmu kefarmasian dan kedokteran, sehingga masing-masing ahli mempunyai kesadaran, standar etik, pengetahuan, dan keterampilan sendiri. Namun, tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menolong orang sakit dan meningkatkan kesehatan manusia atau Mangguakarta.
Dalam bidang farmasi itu juga mewajibkan seorang farmasi melalui pengucapan sumpah untuk menghasilkan obat yang dapat diandalkan sesuai dengan keterampilan dan seni meracik. Sekarang kita masuk ke sejarah bentuk-bentuk pendidikan farmasi. Perkembangan pendidikan tinggi kefarmasian di Indonesia dapat dibagi dalam era pra-perang dunia kedua, zaman pendudukan Jepang, dan pasca proklamasi kemerdekaan RI sebelum Perang Dunia Kedua. Selama penjajahan Belanda, hanya terdapat beberapa apoteker yang berasal dari Denmark, Austria, Jerman, dan Belanda. Tenaga kefarmasian yang dididik di Indonesia hanya setingkat asisten apoteker, yang mulai dihasilkan tahun 1906. Pelaksanaan pendidikan asisten apoteker ini dilakukan secara magang, dan ada apotik yang ada apotekernya, dan setelah periode tertentu, seorang calon menjalani ujian negara. Pada tahun 1918, dibuka sekolah asisten apoteker yang pertama dengan peneraman murid lulusan MULO bagian B atau setingkat SMP. Pada tahun 1937, jumlah apotik di seluruh Indonesia hanya 37. Pada awal Perang Dunia Kedua, pada tahun 1941, banyak apoteker warga negara asing meninggalkan Indonesia sehingga terdapat kekosongan apotik. Untuk mengisi kekosongan itu diberi izin kepada dokter untuk mengisi jabatan di apotik. Juga diberi izin kepada dokter untuk membuka apotik dokter. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton.